Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita mengucapkan basmalah, kita dipermudahkan untuk memahami materi pelajaran hari ini, yaitu tentang sistem periodik unsur. Sebelum kita memasuki sistem periodik unsur, kita akan membahas sedikit tentang perkembangan sistem periodik. Karena setelah unsur-unsur kimia ditemukan, kemudian akan dikelompokkan oleh para ahli kimia agar menjadi unsur-unsur yang tersusun dengan rapi. Pengelompokan yang pertama yaitu oleh Lavoisier. Pada saat itu baru ditemukannya 20 macam unsur. Pengelompokan Lavoisier ini mengelompokkan unsur menjadi logam dan unsur non-logam. Contoh dari unsur logam yaitu besi dan aluminium. Contoh dari unsur non-logam yaitu oksigen dan nitrogen. Ternyata pada pengelompokan Lavoisier ini belum sempurna, karena walaupun besi dan aluminium termasuk unsur logam, tetapi masih banyak memiliki sifat-sifat yang berbeda. Begitu juga dengan oksigen dan nitrogen, walaupun sama-sama termasuk unsur non-logam, tetapi masih banyak memiliki sifat-sifat yang berbeda. Kemudian pengelompokan Lavoisier ini disempurnakan oleh Dobereiner yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat kimianya. Pengelompokan Dobereiner ini yang biasanya disebut yaitu triad atau 3 unsur, di mana massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur kedua di tepinya. Di sini Ibu memiliki daftar triad Dobereiner, yaitu ada triad 1 sampai triad 5. Nah, Ibu ambil contoh pada triad 1, yaitu ada unsur Li, unsur Na, dan unsur K. Untuk mencari massa atom dari unsur Na, kita hanya perlu mencari nilai rata-rata dari massa atom Li dan massa atom K, yaitu 6,9 ditambah 39,1 dibagi 2, sehingga didapatkan massa atom Na yaitu 23. Namun pada pengelompokan Dobereiner ini ternyata memiliki kelemahan, yaitu walaupun banyak unsur yang mempunyai sifat mirip, tetapi jumlahnya lebih dari 3, sehingga pada pengelompokan Dobereiner ini tidak bisa dikembangkan lebih lanjut. Kemudian pengelompokan yang ketiga yaitu oleh Octave Newlands. Octave Newlands ini mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, di mana unsur-unsur disusun dalam kelompok yang berisi 7 unsur. Di sini Ibu memiliki tabel, yaitu ada tabel 1 sampai 7. Pada tabel tersebut memiliki unsur setiap angkanya. Nah, Octave ini mengelompokkan berdasarkan massa atom relatifnya, di mana sifat pada unsur pertama akan sama dengan sifat pada unsur yang ke-8. Contohnya yaitu pada unsur pertama ada unsur H akan memiliki sifat yang sama pada unsur yang ke-8 yaitu F. Begitu juga dengan unsur yang kedua yaitu Li akan memiliki sifat yang sama dengan unsur yang ke-9 yaitu Na. Ternyata pada pengelompokan Octave Newlands ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu tidak berlaku untuk unsur-unsur yang nomor atomnya besar. Dan pengelompokan yang keempat yaitu oleh Mendeleev atau yang biasa disebut dengan sistem periodik Mendeleev. Mendeleev ini mengelompokkan
unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan kemiripan sifatnya. Pada saat itu sudah ditemukannya 63 macam unsur, dan pada Mendeleev ini juga sudah memiliki lajur vertikal atau yang disebut dengan golongan. Selain itu juga sudah adanya lajur horizontal yang biasa disebut dengan periode. Dan pada Mendeleev ini biasanya juga disebut sistem periodik pendek karena sudah memiliki dua hal yang Ibu sebutkan tadi. Di sini adalah contoh dari sistem periodik pendek dari Mendeleev. Nah, ternyata pada Mendeleev ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihannya yaitu yang pertama, beberapa tempat yang kosong pada sistem periodik ini sudah diramalkan, akan tetapi oleh unsur-unsur yang belum ditentukan. Yang kedua, ditempatkannya unsur-unsur transisi pada jalur khusus. Dan yang ketiga, mengoreksi massa atom yang kurang tepat. Misalnya, pada atom Cr. Semulanya 43,3 dikoreksi menjadi 52,0. Dan yang keempat yaitu meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan, dan ternyata ramalannya tepat setelah unsur tersebut ditemukan. Dan kelemahan dari Mendeleev ini ada juga atau kekurangannya. Yang pertama yaitu panjang periode tidak sama. Yang kedua, beberapa unsur tersusun dengan urutan yang terbalik atau massa atomnya tidak naik tetapi turun. Misalnya AR yang memiliki massa atom 39,9 ditempatkan sebelum atom K yang memiliki massa atom 39,1. Dan kekurangan yang ketiga yaitu unsur golongan lantanida ditempatkan dalam kotak yang berisi lebih dari satu unsur. Setelah pengelompokan Mendeleev, kemudian kita masuk ke sistem periodik modern yang dikemukakan oleh Moseley dan disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Ternyata pada pengelompokan sistem periodik modern ini sama sudah memiliki golongan dan periode. Nah, pada sistem periodik modern ini golongan terbagi menjadi dua, yaitu ada golongan utama dan golongan transisi. Pada golongan utama terdiri dari 1A sampai 8A. Yang biasanya pada golongan 1A itu disebut dengan alkali. Pada golongan 2A disebut alkali tanah. Pada golongan 3A disebut boron. Pada golongan 4A disebut karbon. Pada golongan 5A disebut nitrogen. Pada golongan 6A disebut oksigen. Pada golongan 7A disebut halogen, dan pada golongan 8A disebut gas mulia. Itu untuk golongan utama. Dan pada golongan transisi ternyata dibagi menjadi dua lagi, yaitu adanya blok D dan blok F. Blok D itu terdiri dari 1B sampai 8B. Dan pada blok F atau transisi dalam dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur pada lantanida dan aktinida untuk sistem periodik modern. Nah, di sini Ibu memiliki tabel dari sistem periodik unsur modern yang selama ini digunakan, yang sudah memiliki kesempurnaan dalam penyusunannya. Ternyata pada sistem periodik modern ini sudah dilengkapi sedemikian rupa, yaitu adanya suatu lambang, kemudian massa atom suatu unsur. Setelah itu bilangan oksidasi, terus struktur elektron, nama unsur,
nomor atom, titik didih, titik leleh, dan massa jenis suatu unsur atau atom. Serta ada juga warna yang merupakan wujud dari suatu unsur tersebut, yaitu ada wujudnya padat, gas, cair, ataupun unsur buatan. Setelah membahas tentang perkembangan sistem periodik, selanjutnya yaitu tentang sifat keperiodikan unsur tersebut. Sifat keperiodikan unsur yang pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak antara pusat atom atau inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati suatu elektron. Panjang pendeknya jari-jari atom dapat ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu jumlah kulit atom. Semakin banyak jumlah kulit atom, maka jari-jari atom akan semakin panjang atau besar. Nah, di sini Ibu memiliki dua gambar inti atom dengan subkulit yang berbeda. Pada gambar pertama, atom memiliki inti dan dua kulit atom. Dan pada gambar yang kedua, atom memiliki jumlah kulit atom 3. Pada gambar tersebut dapat dilihat perbedaannya. Pada atom yang memiliki jumlah kulit 3, jari-jari atomnya lebih besar atau lebih panjang daripada gambar yang pertama, atom yang memiliki jumlah kulit 2. Kemudian faktor yang kedua yaitu muatan inti atom. Apabila jumlah kulit dari dua atom sama banyak, maka yang berpengaruh adalah muatan inti atom. Semakin besar muatan inti atom, maka semakin besar gaya tarik pada elektron, sehingga elektron lebih mendekati inti atom. Di sini Ibu juga memiliki dua gambar. Pada gambar yang pertama, yaitu atom yang memiliki inti atom dengan jumlah proton dan neutron yang lebih besar. Dan pada gambar yang kedua, inti atom dengan jumlah proton atau neutron yang lebih kecil. Pada gambar yang pertama terlihat yaitu jari-jari atomnya kecil atau pendek karena adanya gaya tarik pada elektron sehingga elektron lebih mendekati inti atom. Dan pada gambar kedua yang muatan intinya lebih kecil, dia memiliki jari-jari atom yang lebih besar. Nah, pada jari-jari atom ini dalam sistem periodik dari kanan ke kiri dia akan semakin besar atau semakin panjang, dan dari atas ke bawah akan jari-jari atomnya akan panjang atau lebih besar. Itu untuk sifat yang pertama. Kemudian yaitu sifat keperiodikan unsur yang kedua adalah energi ionisasi. Energi ionisasi yaitu energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron terluar dari atom atau ion dalam fase gas. Dalam satu periode, energi ionisasi ini cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Dan dalam suatu golongan, energi ionisasi bertambah dari bawah ke atas. Selain itu juga bisa dilihat pada jari-jari atom. Apabila jari-jari atom, maka energi ionisasinya akan semakin kecil atau rendah. Itu untuk sifat yang kedua. Sifat yang ketiga yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepas atau diserap jika suatu atom atau ion dalam fase gas menerima satu elektron dan membentuk ion negatif. Nah, jadi sifat afinitas elektron ini berbalikan dengan energi ionisasi. Dan dalam satu periode, afinitas elektron biasanya cenderung bertambah dari kiri ke kanan.
Dan dalam satu golongan, afinitas elektron biasanya bertambah dari bawah ke atas. Tetapi ada juga kekecualian di sini, yaitu pada golongan 7A yang memiliki afinitas elektron terbesar. Jadi dia sangat mudah untuk membentuk ion negatif. Dan yang kedua yaitu golongan 8A yang memiliki afinitas mendekati 0, karena golongan ini sangat stabil, jadi dia sangat sukar untuk membentuk ion negatif. Kemudian kita memasuki sifat keperiodikan unsur yang keempat, yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah bilangan yang menunjukkan kemampuan atom untuk menarik elektron dari suatu ikatan kimia. Dan biasanya dalam satu periode keelektronegatifan bertambah dari kiri ke kanan. Dan untuk satu golongan keelektronegatifan bertambah dari bawah ke atas. Kemudian ada juga yaitu golongan 7A atau halogen yang mempunyai nilai keelektronegatifan terbesar. Jadi golongan ini sangat mudah untuk menarik elektron. Selain itu ada juga golongan 8A atau gas mulia, tidak memiliki nilai keelektronegatifan, atau yang memiliki nilainya 0, sehingga golongan ini memiliki sifat yang stabil. Kemudian sifat yang kelima yaitu titik leleh dan titik didih. Titik leleh adalah suatu di mana zat padat berubah wujud menjadi zat cair pada tekanan 1 atm atau atmosfer. Kemudian titik didih adalah suhu di mana tekanan uap dari zat cair sama dengan tekanan di sekitarnya, dan zat cair berubah menjadi uap. Kemudian dalam satu periode, titik leleh dan titik didih meningkat sampai pada golongan 4A saja. Kemudian turun sampai titik terendah yaitu di golongan 7A. Dan dalam satu golongan, titik leleh dan titik didih pada logam berkurang dari atas ke bawah, sedangkan titik leleh dan titik didih non-logam semakin bertambah dari atas ke bawah. Kemudian sifat yang keenam yaitu sifat logam. Pada sifat logam ini dapat ditinjau dari konfigurasi elektron, karena unsur logam cenderung melepas elektron atau yang memiliki energi ionisasi yang kecil, sedangkan untuk unsur non-logam cenderung menangkap elektron yang memiliki nilai keelektronegatifan yang besar. Jadi, dalam satu golongan, sifat logam unsur bertambah dari atas ke bawah, dan dalam satu periode, sifat logam dari kanan ke kiri semakin bertambah besar. Nah, di sini Ibu memiliki rangkuman sederhana untuk Ananda semua agar bisa menghafalkan secara mudah dan memahami dari sifat-sifat keperiodikan unsur. Di sini ada tanda panah yang menunjukkan semakin besar. Yang pertama yaitu untuk jari-jari atom dan sifat logam yang dapat digunakan pada gambar tersebut. Nah, di situ dapat ditentukan dari kanan ke kiri semakin besar, dan dari atas ke bawah semakin besar, yaitu untuk jari-jari atom dan sifat logamnya. Dan yang gambar yang kedua atau tanda panah yang kedua tuh ada yang mendatar atau horizontal, dan ada juga yang vertikal. Itu untuk energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan suatu unsur, sehingga dapat digunakan gambar tersebut, yaitu yang tanda panahnya dari kiri ke kanan semakin besar, dan dari bawah ke atas semakin besar.
untuk suatu energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan suatu unsur. Di sini Ibu memiliki contoh soal yang disuruh menentukan sifat dari yang pertama yaitu sifat logam terlemah, yang kedua jari-jari atom terbesar, yang ketiga keelektronegatifan terbesar, dan yang keempat afinitas elektron terkecil. Penyelesaiannya untuk langkah pertama, kita bisa menentukan periode dari kulit atom tersebut. Pada Na yang memiliki nomor atom 11, kita membuat konfigurasi elektronnya yaitu 2,8,1, berarti yang menunjukkan periode 3 dan golongan 1A yaitu elektron valensinya. Dan untuk S yaitu 2, 8, 6, terletak pada periode 3 golongan ke-6A. Pada Cl yaitu 2, 8, 7 yang terletak pada periode 3 golongan 7A. Dan untuk K yaitu 2, 8, 8, 1 terletak pada periode 4 dan golongan 1A. Dan untuk unsur Ca yaitu 2,8,8,2 yang terletak pada periode 4 golongan 2A. Jadi kita dapat membuat kotak seperti ini. Kemudian kita cocokkan dengan langkah yang kita buat tersebut, yaitu pada periode 3. Pada periode 3 terletak untuk golongan 1A, 2A, 6A, dan 7A. Pada periode 3 yaitu terisi pada 1A unsur Na. Dan pada 6A yaitu unsur S, dan pada golongan 7A yaitu Cl untuk periode 3. Dan untuk periode 4 kita dapatkan pada golongan yang pertama 1A yaitu K, dan pada golongan 2 yaitu Ca. Untuk menentukan sifat-sifat yang ditanya tadi, kita perlu membuatkan tanda panah. Tanda panah yang di kanan yaitu menentukan jari-jari atom dan sifat-sifat logam. Dan pada tanda panah yang di sebelah kiri yaitu untuk keelektronegatifan dan afinitas elektron. Sehingga bisa kita jawab untuk yang A yaitu sifat logam terlemah. Untuk menentukan sifat logam yang terlemah, kita harus membaca tanda panah yang di sebelah kanan yaitu paling kanan dan paling atas. Berarti yang memiliki sifat logam terlemah yaitu unsur Cl. Dan untuk menentukan jari-jari atom terbesar, yaitu kita lihat tanda panahnya paling kiri dan paling bawah, sehingga ditemukannya lah jari-jari atom yang terbesar yaitu unsur K. Dan yang ketiga yaitu untuk menentukan keelektronegatifan terbesar, kita bisa menggunakan tanda panah yang sebelah kiri, yaitu yang paling kanan dan paling atas. Nah, sehingga didapatkan unsur Cl. Dan untuk afinitas elektron yang terkecil, kita bisa melihat tanda panah yang sebelah kiri juga, yaitu paling kiri dan paling bawah, sehingga didapatkanlah unsur K untuk afinitas elektron terkecil. Semoga dengan penjelasan yang Ibu berikan dan contoh soal yang telah Ibu berikan juga, Ananda semua dapat memahaminya dengan baik. Jadi demikianlah
materi pembelajaran kita hari ini. Dan apabila ada yang Ananda kurang paham atau ditanyakan, bisa ditanyakan untuk minggu depan. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.